menggali makam teman saya. Hah? Menggali makam, Om? Makam teman Mas. Tapi yang saya lihat di sini bukan pemakaman, Mas. Iya, dan Sama sekali bukan pemakaman di sini. iya. Nggak ada Nggak ada tanda sama pemakaman. sekali, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Iman Laslos dan juga family Laslos. Berjumpa lagi dengan saya Om Janim dan Mbak Isma Iya, Om. di channel kesayangan kita semua, yaitu channel Iman Laslos dan family Laslos. Pemirsa, saya bersama Mbak Isma mendatangi tempat ini. Ini tempatnya masih asing bagi kita, Mbak Isma, ya. Iya, teman-teman. Jadi lokasi ini belum sama sekali kita kesini ya, Om. Ini baru pertama kali kita kesini. Jadi Iya, Mbak Isma merasakan apa di tempat ini? Auranya? aura di sini, Om. Betul. Sama nggak dengan perasaan yang ada di pikiran saya? Kalau yang saya rasakan di sini kayak ada kesedihan gitu, Om Janin. Jadi aura kesedihan, ya. Iya. Betul sekali, Mbak Isma. Saya juga merasakan, makanya saya pilih tempat ini. Karena Berarti Om Jenny bisa merasakan dari arah jauh, Om. aura kesedihan di tempat ini kelihatannya ini banget, Mas. Jadi kental banget gitu. Iya, kayak udah. Seperti ada sesuatu di tempat ini yang menyedihkan dulunya. Tapi kita belum tahu itu kesedihannya itu karena apa, Mas Noto. Karena apa? Ini baru auranya. Dan tentang apa? Makanya saya sama Om Janim kesini untuk mencari tahu ya, Om. Untuk mencari tahu aura kesedihan tersebut. Mudah-mudahan saya bersama Mbak Isma bisa menemukan dari mana asalnya aura kesedihan tersebut. Mas Iya. Woto, pemirsa. Gitu ya, Om. Betul sekali. Tapi ini tempatnya seperti ini loh, Om. Ini seperti ini tempatnya. Ini mungkin jarang di ini ya, Mas Woto. Apa jamnya? Jarang ada warga yang kesini, teman-teman. Ya mungkin ada petani, ada. Ada ladang, Mbak Isma. Di sana ada ladang perkebunan di sana. Dan Mas Woto, karena ini lokasi baru dan kayaknya ini cukup ini juga ya, Om, bahaya. Jadi nanti kita harus hati-hati ya, Mas Woto, ya. Betul. Kalau misalnya ada apa, bilang langsung ya, Mas Woto. Ayo Mas Woto, kita mulai saja. Ayo, Mas Woto udah siap? Siap, Mbak Isma. Oke, ayo teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa Mas Woto selalu berdoa dalam hati. Baik, Om Jenny. Astagfirullahaladzim. Kenapa, Mbak Isma? Ini sebenarnya yang saya lihat Mas Woto seperti mau apa namanya ya, mau dibikin tempat pariwisata kayaknya. Cuma itu sepertinya enggak ini, intinya belum jadi seperti itu. Karena banyak banget ini pohon-pohon ini Mas Woto, tuh lihat tuh. Pohon apa, Om? Cemara, Om? Pohon cemara. Oh ini, Om. Kan biasanya kalau pohon cemara itu biasanya identik dengan ya pariwisata lah. Kayak taman gitu, Om. Nah seperti itu. Ya bener juga sih, Om. Mbak Isma, Om Jenny udah ngerasain apa ini, Om? Belum Mas, di sini belum ada getarannya Mas. Awas Mas Woto, hati-hati, Om, Mas. Cuman gini, dia atas kita ini hutan Mas Woto. Iya, Om. Di sebelah sana itu hutan, Om. Serem banget loh, Om. Kalau dari di sebelah sana. Bismillah. Sebentar Mas. Ngerasain apa, Om? Ini saya merasakan semak aura kesedihan di sini udah mulai terini Mas. Makin terasa gitu Mulai ya, Om, ya. terasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya li goib, ya li roh, ya li jasad, ya li kodam. Semakin mengental Bisma. Iya, Om. Aura kesedihan tempat ini. Ini Oh, saya dengar suara sesuatu, Om. Sama Mas. Seperti ada yang seperti yang lagi. Iya, Om. Kayak dari arah sana, Om. Ya Mas, saya seperti mendengar suara seperti ada yang suara menyangkul Mas. Astagfirullahaladzim. Kenapa, Om? Astagfirullahaladzim, Om. Om. Bentar, Om. Alhamdulillah. Saya lihat cahaya tuh, Om. Om. Allahu Akbar. Om, iya, Om. Saya seperti merasakan. Itu, Om, depan, Om. Saya seperti merasakan ini Mas. Ada aura kesedihan bercampur dengan aura kesetiaan Mas. Iya, sama, Om. Ya Mas,
Itu sepertinya ada orang mas. Ya orangnya kok malam-malam berada di sini om. Nggak tahu mbak. Lagi Dia ngapain lagi ya mbak? ngapain itu om? Samperin aja langsung Seperti om. kayak lagi nyangkul. Iya, ayo Mas Soto. Ayo om, buruan om. Tapi kok malam-malam ya om? Ya kurang tahu juga mbak. Emang kalau nyangkul sampai malam gini ya om? Ya enggak lah. Oh iya, orang itu om. Astagfirullahaladzim. Mas. Mas, lagi ngapain mas? Permisi pak. Pak sedang apa pak? Jangan takut mas, jangan takut mas. Kami tidak akan bermaksud jelek sama mas. Coba Mbak Isma, di ini Mbak Isma. Mbak Isma kan perempuan. Iya pak, tenang ya pak. Saya sama teman saya nggak ada maksud lain kok. Saya cuma ingin tahu bapak di sini sedang apa. Bapak nggak perlu takut. Kita datang ke sini baik-baik kok pak. Di sini sedang menggali makam teman saya. Hah? Menggali Makan. makam om? Makam teman mas. Tapi yang saya lihat di sini bukan pemakaman mas. Iya, dan Sama sekali bukan pemakaman di sini. iya, Ini nggak ada pemakaman. nggak ada Nggak ada tanda sama pemakaman. sekali mas. Iya, ini makam teman saya. Dia korban dari tumbal proyek. Tumbal proyek. Astagfirullahaladzim. Emang di sekitar sini ada proyek mas? Ya, ada di seberang sana. Itu proyek besar berarti mas ya? Sebelah sana. Sebenarnya proyek itu proyek kecil. Oh, Atau yang yang Lantai gedung lantai 4 itu. iya, yang di seberang sana. Iya, betul. Astagfirullahaladzim. Lalu kenapa sampai ada seperti ini, Pak? Saya pun kurang paham. Jadi waktu itu pas waktu saya istirahat sama teman saya, si almarhum ini, saya kan sedang makan bawah pohon. Nah, teman saya itu dipanggil sama atasan saya. Suruh, katanya waktu itu suruh benerin apa lagi, lantai atas. Iya. Lantai Lalu 4. Teman saya ini ikut sama mereka. tapi Sama masnya nggak mereka. ikut. Enggak, saya cuma lanjut makan. Dan waktu pas mau kejadian itu, teman saya itu di atas lagi benerin apalah, saya juga kurang tahu. Soalnya saya kan jauh di bawah. Iya. Ya, teman saya, tapi pas waktu itu mau kejadian, saya lihat ada bayangan hitam. Bayangan hitam. Ya, yang apa ya itu namanya, yang dorong. Astagfirullahaladzim. Saya kaget terus saya lari, niat saya untuk tolong mereka, tapi saya lihat atasan saya itu sudah di bawah, udah langsung sigap gitu loh, kayak gugup gimana gitu loh, takut tuh ketahuan. Hmm, berarti orang-orang itu langsung membawa temannya, Mas. Iya betul. Ini dibawa kemana mas? Ya, ke sini. Terus kan saya buntutin, waktu itu saya juga penasaran loh, kok bisa kayak gitu loh. Seperti mencurigakan gitu maksudnya. Iya. Jadi nggak dibawa ke rumah sakit itu mas, diotopsi. Enggak, waktu itu saya pikir kayak gitu loh mas, apa, teman saya mau langsung dilarikan ke rumah sakit. Anehnya kan saya melihat pergerakan atasan saya, gerak-gerik mereka kok mencurigakan ya gitu loh. Terus saya buntutin, kok masuk ke sini gitu loh. Berarti mereka kubur di sini. Astagfirullah, berarti benar Mbak Isma. Ini mungkin ditumbalkan sama atasannya itu. Terus kuburnya Lalu- dikubur di sini. Ini kejadiannya udah lama atau gimana, Mas? Kurang lebih udah 1 tahun. Astagfirullah, Aduh, udah 1 tahun ini udah ini ya, kuburnya juga nggak kelihatan seperti kuburan lagi. Saya pun juga merasa bersalah. Waktu itu kan saya buntutin. Masnya tahu gitu ya, tapi Ya, saya tahu. Kan saya juga bersembunyi di situ, tapi saya itu apa ya, ketahuan loh sama orang-orang proyek itu loh, yang orang-orang dalam. Terus saya dipaksa untuk diam, jangan membongkarkan masalah ini. berarti nggak ada pekerja lain yang tahu soal ini. Ya, cuma saya, karena si almarhum ini teman baik saya sih. Tapi saya rasakan mas ini luar biasa mas. Mulia sekali ya Om. Jadi sama temen itu luar biasa. Intinya
setia ya, Mm-mm. setia banget sama temen, Jadi sampai di bela-belain seperti ini. ya Jadi maksudnya Mas ini mau mau apa makamnya ini mau kok diapain nih, digali? mau digali, mau dipindah apa mau gimana? Ya makam ini almarhum mau saya pindah jasad almarhum ke tempat yang lebih layak. Astagfirullahaladzim. Merasa bersalah kenapa selama ini saya penggal mulut untuk menutupinya, padahal itu perbuatan yang sangat kecil. Sebenarnya Mas nggak usah digali lagi Mas, karena mungkin kalau digali juga nggak tahu masih ada apa enggak, udah 1 tahun. Mm-mm. Tapi saya selalu terngiang-ngiang terbayang oleh wajah teman saya kasihan. Sebenarnya kami juga bisa mengeluarkan Mas, sebenarnya bisa mengeluarkan teman Mas Dengan cara apa itu? ya, mungkin dengan cara doa apa cara apa, intinya teman Mas itu akan keluar. Iya, Jadi Mas nggak usah gali seperti ini. ya karena yang saya rasakan pemakaman ini sudah benar ya Om. Ini sudah menghadap ke utara. Betul. Mm-mm. Dan yang saya rasakan Masnya juga kelihatannya mulia banget ya Om. Mulia banget Jadi hatinya itu. saya sama Om Janim bersedia untuk bantuin Masnya. Tapi ini pemakaman nggak perlu digali seperti ini Mas. Apakah teman saya akan merasa tenang kalau jasad teman saya itu di tempat kayak gini, bukan di tempat yang layak? Insya Allah Mas, kalau Mas Iya. selalu berdoa ya, dikirim Al-Fatihah sama Mas, Mm-mm. insya Allah dia akan tenang Mas. Karena ini udah lama banget Mas, sudah 1 tahun. Nggak tahu itu jasadnya masih ada, tulangnya apanya, udah lama banget. Iya, dan nanti kalau Masnya kayak gini sendiri, nanti Masnya malah dikira melakukan pembunuhan. Nah itu Malah Mas, bahaya Mas. malah bahaya buat Mas. Itu yang saya takutkan. Iya. Untuk memindahkan jasad almarhum. Ya mungkin niat Mas ini baik, mulia ya, tapi kan kalau orang lain kan lain lagi Mas. Iya, Mas untung bisa dikira bertemunya Mas yang dengan membunuh. kita. Iya. Kalau mungkin ketemunya dengan orang lain yang nggak tahu apa-apa, nanti pasti langsung dikira seperti itu, Mas. Iya betul sekali yang seperti itu Mas. Kemarin saya pikirkan sebenarnya sebagai kalian datang ke sini saya sebenarnya takut. Iya, Mas nggak perlu takut, kedatangan kami ini intinya nggak ada maksud jelek ke Mas. Cuma karena saya merasakan di sini ada aura kesedihan sama bercampur dengan Kesetiaan. kesetiaan ternyata Mas. Yang saya rasakan di sini Mm-mm. sama teman Mas ini, almarhumnya. Melihat teman dekat saya itu iri. Ya, saya juga bisa ikut merasakan aura kesedihannya, Mas. Jadi di sini saya sama Om Janim akan bantuin Masnya. Yang penting Masnya jangan melakukan ini ya, Mas. Masnya bisa ke atas aja, Mas. Jangan di situ. Mungkin ini ntar bisa diuruk lagi Iya, dan kita akan coba untuk mengeluarkan teman Mas. ya mungkin juga Masnya ingin bertemu juga dengan temannya Mas. Ya, saya ingin meminta maaf karena saya nggak menolong. Iya, Saya merasa bersalah. Ya mungkin dia juga bisa mengerti Mas. Karena kenapa Mas Foto? Itu udah dalam tuh Om. Iya, Iya, udah Mas. dalam ini tapi Udah belum lumayan. sampai ke ini Mas. Baru segini Mas. Biasanya kan agak dalam. Mungkin teman Mas juga mengerti kalau Mas ini mungkin diancam sama atasan Mas, sama Iya, orang proyek tersebut. Ya, saya diancam kalau sampai saya membongkar masalah ini saya bakalan sama teman saya. Nah itu, jadi temennya Mas ini juga dia intinya pengertian lah, nggak mau membuat Mas ini celaka juga. iya. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kita mulai ngeluarin ini aja Mbak Isma supaya muncul? Ya, boleh. Sebenarnya Aduh, kenapa Mas? Kenapa? kamarnya beri cat.
jatuh untung Astagfirullah, hati-hati pegang mas. lagi om. Alhamdulillah masih aman Hati-hati ya, kan mas Mas. Foto? Aman? Aman aman aman. Alhamdulillah. Ini begini mas, jadi ini teman mas ini teman satu kampung atau gimana sama mas itu? teman perantauan, Oh teman pertama, berarti dia itu bukan orang sini gitu. teman perantauan tapi sudah kayak saudara sendiri. Oh Tapi temannya Mas masih ada keluarga nggak di sini? Kalau di sini ya saya kurang tahu. ya, mungkin karena nggak ada yang mencari di sini mbak, berarti nggak punya kerabat di sini. Cuman emas ini doang temennya, mungkin teman akrabnya. Iya. Beliau juga setiap hari selain di waktu jam kerja selalu bersama dalam kos, kita senang bersama. Dia merasakan kayak nggak makan dia juga nggak makan. Itulah Berarti Namanya juga anak perantauan lah. itulah persahabatan yang sejati mas, iya teman-teman. perlu dicontoh ya persahabatan seperti ini. Walaupun intinya temannya sudah meninggal, dia masih tetap intinya ingat terus merindukannya. Mm-mm. Jadi mas ini kangen banget ya sama temennya ini, sangat kangen. Sebenarnya kami juga bisa membantu mas, intinya untuk mas bertemu dengan dia. Mm-mm. Boleh saya tahu mas ini agamanya apa? Kayak muslim. Muslim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Dan ini kalau boleh saya tahu nama temannya Mas siapa? Nama teman saya Rizky. Rifki. Ini namanya Rifki mas, temennya mas. Kalau Mas sendiri namanya siapa Mas? Saya Ricky. Riki. Jadi di namanya aja Rifki. udah hampir ada kesamaan ya. Iya. Rifki sama Riki. Rifki sama Riki. Mm-mm. Nah, mungkin dari kesamaan nama, hampir ada kesamaan nama itu, jadi mereka itu berteman sangat ini sekali, sangat ininya bersahabat, sahabat erat banget mas. Jadi mungkin nggak makan satu, yang satu juga ikut nggak makan. Jadi persahabatan yang sangat perlu dicontoh. Mm-mm. Jadi apapun yang dirasakan itu mereka berdua merasakan bareng. Merasakan Susah bareng. senang gitu ya Mas. Makanya mas ini mungkin sangat kehilangan sekali ya. Mas Riki ini sangat kehilangan sekali sama temannya ini. Mm. Astagfirullahaladzim. Jadi semenjak itu ini teman mas mungkin ada firasat dari dia ini, mungkin keluar dalam mimpi mas apa gimana? Maksudnya setelah meninggal atau sebelumnya? Ya betul, setelah meninggalnya mungkin datang dalam mimpi mas, minta tolong apa gimana Mas gitu. sering muncul teman-teman. Untuk mengasih kabar kepada keluarganya, mengasih tahu. Tapi kan saya juga nggak tahu keluarganya itu di mana. Di mana? Ya sebab bingung juga mas. Mas Riki ini juga nggak tahu keluarganya, keluarga temannya ini. Dia mau ngasih tahu ke siapa coba? Mm-mm. Karena yang Masnya tahu beliau itu sendiri ya Mas. Makanya kita yang perantauan nggak tahu dari apa namanya sisi keluarganya mereka kayak gitu. Ya berarti Mas Rifki ini teman mas, jadi sama sekali nggak punya keluarga di sini. Terus gimana nih om? Jadi orang jauh mas. Mungkin kita akan membantu Mas Riki Membantu ini. Mas Riki. Dia katanya kangen banget sama temannya itu. Mungkin setelah mereka berdua bisa bertemu, bisa mengurangin apa yang ada di pikiran Masnya. Ya karena kan Mas ini jadi Bertemu Mbak Isma. Emang bisa Mbak Isma? Kan udah meninggal Mbak Isma. Iya, kan ini yang kita panggil ininya mas, arwahnya Mas Soto. korinnya. Korinnya. Jadi Mbak Isma bisa memanggilnya. Insya Allah mas. Mungkin atas kehendak Tuhan yang Maha Kuasa ya Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Kalau ya
kalau Allah mengizinkan pasti kita mungkin bisa. Karena nggak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya benar itu Mas. Betul itu Om. Makanya nanti kita sama-sama bantu Karena Mas doa. ini ya selalu apa ya, mungkin merasa terganggu karena dia merasa mempunyai dosa sama temennya ini. Iya kayak masih bersalah banget gitu loh Nah Mas. seperti itu, Iya udah Om. nggak bisa bantuin. Mm. Ini lebih baik kita langsung aja bantuin Masnya. Gimana Om? Ya, Mas Riki coba membaca sholawat ya. Iya di Ya dalam hati lah boleh lah. Sholawat apa aja yang Mas Riki kuasain. Dan kami berdua akan coba untuk memanggil ya Om. memanggil Mas Rifki. Mudah-mudahan bisa keluar Mas Woto. Amin. Amin, Bapak, amin. Ya teman-teman mohon doanya juga semoga kita bisa berhasil. Bisa mempertemukan mereka. Iya. Jadi bisa saling bercakap ya. Mungkin berbicara ya, intinya saling melepas kerinduan dan bisa saling memaafkan. Jadi intinya memberikan penjelasan lah seperti itu. Karena Mas Ricky ini merasa dia juga berdosa gitu. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Iya teman-teman, ini Mas Riki sedang menyampaikan semua yang ada di isi hatinya. Dia sampai menangis kayak Dia gini menangis, teman-teman. Mas. Allahu Akbar. Mas Riki